Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, tak terlebih lagi yang dinamakan dengan nikmat iman. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyelamatkan umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah kultum yang berjudul Sifat Sabar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah dan Rasulnya mengajarkan pada kita beberapa sikap dalam menjalani hidup agar hidup lebih terasa terang menenangkan. Salah satu sifat yang dimaksud adalah sifat sabar. Sabar berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan diri. Bila dimaknai dalam kehidupan sehari-hari, maka makna yang sangat luas cakupannya. Yang ingin saya coba sedikit jelaskan di sini adalah sabar menghadapi cobaan. Apa saja yang harus dibangun dalam diri kita agar kita bisa bersikap sabar? Apa saja balasan bagi orang-orang yang sabar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Insya Allah kita akan bahas pada kultum singkat ini. Pada dasarnya setiap yang bernyawa pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita sebagai manusia yang oleh Allah dinaikkan derajatnya dari makhluk ciptaan Allah lainnya. Ada beberapa ayat yang membuktikan bahwa kita adalah sebab baik ciptaan Allah. Allah berfirman dalam surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Ayat di atas sudah cukup menjadi bukti bagi kita bahwa manusia adalah sebaik-baik ciptaan. Bahkan dalam ayat lain, kalau kita mau menelaah dalam kisah Nabi Adam, akan kita dapati bahwa kita bisa menjadi makhluk yang mulia dari malaikat. Cukup pembahasan tentang ini, kita kembali ke pembahasan awal. Dari suatu keniscayaan bagi kita sebagai makhluk yang paling baik diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa ayat juga Allah menegaskan pada kita tentang keniscayaan ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah dan Rasulnya mengajarkan pada kita beberapa sikap dalam hidup agar hidup lebih terasa tenang dan menenangkan. Salah satu sifat yang dimaksud adalah sifat sabar. Sabar yang berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan diri. Bila dimaknai dalam kehidupan sehari-hari, maka makna sangat luas cakupannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian apa kaitannya dengan sabar? Kaitannya adalah semakin kita sadar akan diri kita sebenarnya, maka semakin mudah bagi kita untuk bersikap sabar dalam menghadapi cobaan. Maka langkah pertama agar kita bisa membangun sikap sabar dalam diri kita adalah dengan menyadari bahwasanya dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, pasti tidak akan pernah lepas dari cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konteksnya ya kembali ke awal tadi, yaitu semata-mata untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal kedua yang harus kita tanamkan dalam mindset kita adalah semua yang Allah tetapkan untuk kita sebagai hambanya pasti baik. Semua yang Allah takdirkan untuk terjadi pada kita pasti bertujuan baik. Pernyataan seperti ini mungkin agak sengsi di telinga hadirin sekalian, tetapi dalam Al-Quran Allah memberitahu kita tentang perkara ini. Dari beberapa pembahasan di atas, paling tidak ada dua hal yang harus kita lakukan agar sifat dan sikap sabar ini ada dalam diri kita. Yang pertama adalah menyadari dengan hati bahwasanya kita sebagai makhluk Allah tidak pernah lepas dari cobaan dan ujian. Cobaan dan ujian ini tidak lain dan tidak bukan
semata-mata agar derajat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita harus menanamkan mindset dalam pikiran dan hati kita bahwa apa yang Allah tetapkan bagi kita adalah baik, sehingga keyakinan kita akan pertolongan Allah akan selalu ada. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah memberitahu pada kita tentang balasan bagi orang-orang yang sabar. Beberapa ayat tentang ini ada dalam surah Al-Baqarah ayat 153 dan 155 sampai 157. Ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Masya Allah, nikmat apa lagi yang lebih besar selain dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadi tujuan kita, menjadi penjaga kita. Maka dari itu, hendaklah kita berlatih untuk selalu bersabar dalam situasi apapun dan ridho terhadap apa yang Allah tetapkan untuk kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhir kultum singkat ini saya mengajak hadirin untuk selalu berusaha sabar atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dengan beberapa pembahasan di atas, semoga pikiran dan hati kita menjadi lebih lapang dan tenang dalam menerima apa yang Allah takdirkan untuk kita. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.